Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita. Kali ini kita akan bahas tentang sifat koligatif larutan season yang kedua ya. Di season yang pertama kita sudah bahas tentang konsentrasi zat ya, konsentrasi larutan ya. Ada 3 konsentrasi larutan, yaitu molaritas, mol per volume atau GR per mR kali 1000 per volume dalam mili. Kemudian ada molalitas ya, mol per massa, massa pelarut ya, atau gram, nah, massa per mR kali 1000 per W ya, W atau P sama aja ya. Kemudian fraksi mol ya, fraksi mol terlarut dan pelarut. Kalau fraksi mol terlarut berarti mol terlarut dibagi mol total. Fraksi mol pelarut berarti mol pelarut dibagi mol total gitu. Kemudian kemarin juga ada di bagian pertama kita sudah bahas tentang kadar ya, persentase. Kemudian hubungan antara molaritas dan kadar ini. Oke. Untuk selanjutnya kita akan ngomongin tentang sifat koligatif itu sendiri ya. Nah, apa sih sifat koligatif itu? Sifat koligatif itu sebenarnya sifat fisika ya. Jadi kita kimia ngomongin sifat fisika nih, nggak apa-apa ya. Sifat fisika ya, sifat karena kita ngomongin tentang suhu, tekanan, itu kan fisika ya. Sifat fisika yang berlaku pada larutan ya, sifat koligatif. Dan sifat ini hanya tergantung pada konsentrasi. Jadi yang tergantungnya pada konsentrasi partikel zat terlarut ini. Konsentrasi itu menunjukkan jumlah partikel yang ada di dalam larutan itu. Artinya yang partikelnya dikit dengan partikel yang banyak nanti berbeda sifat koligatifnya, gitu ya. Nah, ada apa aja sifat koligatif? Ada 4 sifat koligatif ya. Yang pertama, kenaikan titik didih atau nanti kita kenal dengan delta TB. Yang kedua, penurunan titik beku ya, delta TF. Ketiga, penurunan tekanan uap jenuh, delta P. Dan satu lagi tekanan osmotik tepi ya. Jadi keempat ini hanya tekanan osmosis yang nggak ada kata penurunan atau kenaikan, maka dia nggak pakai delta gitu ya. Karena delta itu kan perubahan ya, perubahan ada yang naik ada yang turun. Tapi kalau tekanan osmotik itu bukan perubahan, tapi tekanan osmotik ini nanti tercipta karena jumlah, karena ada partikel yang ada di dalam larutan itu. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat satu-satu. Sebelum kita lebih jauh, kita akan ngomongin tentang diagram fase ya kan? Ini diagram fase ya, atau ada yang menyebutkan diagram PT gitu ya. P tekanan, T suhu gitu ya, diagram PT. Kalau saya sebenarnya diagram fase karena di sini ada 3 fase zat, cair, padat, dan gas. Cair, padat, dan gas. Nah, di sini diagram pelarut dan larutan. Terlarutnya mana? Terlarutnya itu faktor yang mempengaruhinya, gitu ya. Nah, kita kasih keterangan. Di sana ada titik potong A, B, gitu ya. Titik A dan titik B, itu kan. Kemudian ada aksen A aksen, B aksen untuk yang garis putus-putus, gitu ya. Nah, mungkin di informasi awal, garis yang tebal, garis EA itu adalah garis batas fase antara cair dan padat ya. Garis EB garis EB itu garis batas fase antara cair dan gas gitu ya. Kita nggak akan ngobrolin yang padat sama gas gitu. Karena larutan kan cair ya gitu. Oke. Titik A kalau kita proyeksikan ke bawah jadi C, titik B kita proyeksikan ke bawah jadi D. Karena suhu itu kan angka itu nanti ya. Makin ke kanan berarti angkanya makin besar. Nah, ini dia keterangannya. EB itu garis titik didih pelarut. Belum tambah apa-apa berarti pelarut itu misalkan air doang gitu ya. Nah, EA itu garis titik beku pelarut. Pelarut. Air ini pelarut universal ya. Kemudian FB aksen itu garis titik didih larutan. Nah, yang putus-putus ini. Ya, F ke B aksen. Kemudian kalau F ke A aksen ini garis titik beku larut.
kenaikan titik didih itu dari D ke D aksen. Kenapa seperti itu? Nah, tadi udah disebutkan bahwa garis yang tebal ini kan garis batas fase, garis titik didih. Ya, karena air berubah jadi gas itu kan ketika mendidih. Jadi ketika mendidih itu salah satu caranya untuk mendidih itu kan suhunya diperbesar ya, dipanasin. Itu kan dia akan geser ke sana, set, lewat sini nih. Gitu kan ya. Nah, pada tekanan 1 atm nih, titik B ini kalau kita proyeksikan ke bawah nih jadi 100 nih, di sini 100 nih. Pada saat tekanan 1 atm air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Jadi D ini 100 gitu ya. Nah, ketika ke dalam air itu ditambah zat terlarut, maka garis EB ini akan geser ke bawah menjadi garis putus-putus FB aksen. Ya, FB aksen ini adalah garis yang berubah ya, atau perubahan dari EB ketika pelarut murni itu ditambah zat terlarut. Misalkan tambah garam, kita tambah gula gitu ya. Jadi dia akan ke sana, akan geser. Nah, pergeserannya kemana? Gesernya ke kanan kan, gesernya ke kanan. Maka disebutnya kenaikan titik didih. Makin banyak zat terlarut ini makin ke kanan lagi nih nanti, gitu kan? Maka titik didih itu naik gitu, dari D ke D aksen. Nah, sedangkan titik beku itu turun. Kenapa? EA ini adalah garis batas fase antara cair dan padat pada pelarut murni. Ketika ke dalam pelarut itu ditambah zat terlarut menjadi larutan, maka garis EA ini akan berubah jadi FA aksen, jadi garis putus-putus ini. Makin banyak zat terlarut, dia akan makin gesernya makin ke kiri lagi nih, makin besar nih garisnya. Nah, gesernya ke kiri, air itu kan pada tekanan 1 atm membeku pada 0 derajat Celcius ya. Kalau dia geser ke kiri berarti menjadi minus kan, menjadi turun, maka disebutnya penurunan titik beku. Nah, ini titik beku dan titik didih ya. Jadi kalau kita ngomongin titik beku dan titik didih, fokus kita pada tekanan yang sama. Nah, sekarang kita ngomongin tekanan uap ya, tekanan uap. Kalau kita ngomongin tekanan uap berarti kita gunakan pada suhu yang sama. Misalnya nih pada suhu 100D, tadi kan 100 ya. Pada suhu 100 derajat Celcius tekanan uapnya 1 atm ya. Kalau dia pelarut murni air saja. Tapi kalau ke dalam airnya sudah ditambah, maka kan garisnya tadi kan gak jadi yang putus-putus itu kan ya, jadi garis putus-putus ini. Berarti jadi turun dong titik potongnya menjadi di bawah 1 atm ya kan, atau kalau di sini disebutkan G sama G aksen ini. Nah, inilah titik penurunan tekanan uap itu, awalnya di atas jadi di bawah, makin kecil. Nah, gitu. Jadi 3 sifat koligatif bisa dijelaskan oleh diagram fase ini ya. Tekanan osmotik ya gitu ya. Karena kan dia bukan kenaikan atau penurunan tekanan osmotik gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk sifat koligatif sendiri nanti akan dibagi menjadi sifat koligatif larutan non elektrolit dan elektrolit. Tentunya mereka akan punya perbedaan ya, akan punya perbedaan. Kenapa seperti itu? Karena elektrolit itu kan senyawa-senyawa elektrolit itu dia bisa menghantarkan listrik karena di dalam larutannya dia akan terionisasi. Ion-ion ini akan memperbanyak jumlah partikel, jumlah zat ya, memperbanyak konsentrasi larutan yang akan berpengaruh terhadap sifat koligatif larutan itu. Maka di sini nanti ada sedikit perbedaan rumusnya ya kan. Kalau yang membedakan apa? Yang membedakan adalah I, faktor Van Hoff. Ini I nanti akan kita bahas sebagai faktor Van Hoff-nya. Oke, kita lihat keterangannya dulu. KB itu nanti tetapan ya, KF juga tetapan titik beku, kalau KB tetapan titik didih tergantung pelarutnya. R itu tetapan gas ideal ya, 0,082 mol atm per liter Kelvin ya, suhunya dalam Kelvin. Punya tekanan uap jenuh larutan
penal itu pelarut murni ya. Jadi ini adalah rumus-rumus sifat koligatif ya, nantinya harus dihafalkan. Kalau delta TB itu KB kali M, bukan pakai molalitas, pakai konsentrasinya Pak M. KF pun juga kayak gitu ya, delta TF itu pun juga kayak gitu ya, delta TF KF kali M. Nah, kalau elektrolit gimana? Bedanya kalikan I ya, bedanya ada di bagian I. Ini yang membedakan gitu kan ya. Kalau elektrolit dikalikan I, ini faktor Van Hoff ya. Dan inilah yang akan menyebabkan dengan konsentrasi yang sama, elektrolit itu akan punya titik didih yang lebih besar karena ada faktor pengalinya. Sebenarnya ini rumus kalikan I juga nggak masalah, cuma nanti I nya 1 untuk yang non elektrolit. Nah begitu pun kayak gini, MRT ini M molaritas ya, molaritas MRT. Kalau di elektrolit MRTI kalikan I. Namun harus jadi kewaspadaan adalah untuk tekanan uap ya, tekanan uap I nya ada di tengah bukan di luar. Kenapa seperti itu? Karena yang punya faktor Van Hoff itu adalah zat terlarutnya saja. Yang berpengaruh terhadap faktor Van Hoff itu nanti zat terlarutnya saja, sehingga pelarutnya tidak dikalikan I. Nah terus lantas kenapa ini bisa I nya di belakang? Nah ini kan karena zat terlarutnya itu ada di atas saja satu variabel, jadi bisa dikeluarkan ya, massa terlarut itu ada di atas saja kan. Nah gitu. Oke, jadi kalau delta TB, delta TF itu pakai konsentrasi yang dipakai adalah molalitas. Kalau tekanan osmosis itu molaritas. Kalau tekanan uap nanti pakainya fraksi molnya. Nah ini yang seru nih gitu. Ini kan fraksi mol terlarut ya, NT-nya di atas. Jadi kalau delta itu DEL TA, ada T-nya ya. Kalau ada T-nya berarti NT-nya di atas. Itu cara menghafalnya. Oke. Nah, kita akan ngomongin tentang faktor Van Hoff. Van Hoff itu I. Dia punya rumus 1 ditambah N-1 kali alfa. Hanya saja di sini N-nya bukan mol ya, tapi N-nya ini jumlah ionnya, jumlah koefisien ionnya. Jadi nanti misalkan kayak NaCl kan Na plus Cl min, Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti nanti N-nya 2. Kalau H2SO4 berarti 2H plus sama SO4 2 min. Nah, H-nya 2, SO4-nya 1, berarti 3. Kemudian derajat ionisasi atau alfa ini menunjukkan jumlah zat yang terion ya, jumlah zat yang terion, derajat ionisasi ini. Kalau untuk elektrolit kuat terionisasi sempurna itu berarti 100%. 100% itu kan 1 ya, alfanya 1. Kalau dia elektrolit lemah berarti kurang dari 100%. Biasanya kalau elektrolit lemah itu ada di sekitar 20%-an ya, atau 0,2 gitu ya. Nah, contoh cara menghitung N ya, misalkan NaCl tadi disebutkan Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti N-nya 2, CH3COH, CH3CO min 1 ya, sama H plus, nah, berarti N-nya 2. BaOH2, Ba-nya 1, Ba2 plus 1, 2OH min, nah, OH-nya 2, nah, kan 2 koefisiennya 2, berarti N-nya 3. Nah ini nanti kemampuan membuat ion sangat menentukan ya. Walaupun diperkirakan bisa ya, MgCrO4, Mg2 plus CrO4 2 min, N-nya 2. Nah, hati-hati nih mengionisasi. K2SO4 2K plus SO4 2 min. Jadi K-nya 2 kan, SO4-nya 1, SO4 2 minnya 1. Berarti 2 tambah 1 3. Kalau ini 3 tambah 1 4 gitu kan ya. Nah, untuk elektrolit kuat itu alfa dianggap 1 ya. Rata-rata itu udah di angka 90-an lebih gitu ya. Mulai dibulatin 1. Oke. Gitu dulu. Sifat koligatif bagian yang kedua ya. Jadi silahkan dihafal rumus koligatif ini. Oke, itu dulu dari kita. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.